Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Jody Slim dan aku Jody Ransa. SBMPTN ujian itu bakal berakhir sebentar lagi dan pengumumannya akan jatuh pada tanggal 23 Juni nanti. Berharap kalian bisa mendapatkan yang terbaik teman-teman ya. Nah, ngomongin pengumuman nih, apa yang terjadi kalau kalian ternyata tidak dinyatakan lolos? Apakah kalian bakal diputus oleh pacar kalian atau mungkin nama kalian bakal dicoret dari kakak? Nggak seburuk itu kok. Tapi benar teman-teman, nggak seburuk itu. Nggak, kalau kalian nggak lolos SBMPTN terus kalian jadi anak yang terbuang, terus kalian nggak dihargai, dicoret namanya dari kakak, nggak seburuk itu teman-teman. Tenang aja, tenang ya. Jadi di sini aku membahas nih ya, tentang apa yang terjadi kalau kalian nggak lolos SBMPTN. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita kenali dulu latar belakang SBMPTN dan keuntungannya. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Berarti kalian kalau lolos SBMPTN udah pastikan kalian bakal kuliah di kampus berlabel negeri, teman-teman. Itu salah satu keuntungannya. Kalau kalian lolos SNMPTN ataupun SBMPTN, kalian bakal kuliah di kampus negeri. Ya, kampus negeri itu kalau di mata orang tua zaman sekarang itu kuliah di negeri itu pasti yang membanggakan, beda sama kuliah di swasta. Meskipun pada kenyataannya kuliah di swasta pun nggak seburuk itu teman-temannya. Nggak mesti kuliah di swasta masa depan nggak menjamin, nggak gitu. Karena masa depan tuh ada di tangan kita sendiri. Kampus tuh hanya menyediakan fasilitasnya doang gitu. Cuman kalau dilihat dari latar lowongan pekerjaan, mungkin negeri itu punya keunggulan tersendiri teman-teman ya. Terus keuntungan kedua, kalau kalian lolos SNMPTN ataupun SBMPTN, itu kalian bisa dapat uang kuliah yang lebih murah dibandingkan kalian kuliah di jalur mandiri. Kenapa? Karena kalau kalian kuliah di jalur mandiri itu udah dipastikan kalian bakal dapat uang pangkal. Tapi ada sih beberapa kampus yang tidak menyediakan uang pangkal. Contohnya kayak Unsri, UI, UGM. Nah, uang pangkal ini biasanya yang bikin uang kuliah itu mahal. Udah UKT-nya jalur mandiri mahal, udah gitu ditambah uang pangkal sampai mungkin 11 jutaan atau sampai puluhan jutaan rupiah. Kayak teman aku yang kuliah di hukum di Unila jalur mandiri, dia dapat UKT-nya sampai 20-an juta jalur mandiri itu. Beda mungkin sama temannya yang di jalur SNMPTN ataupun SBMPTN, mungkin uang UKT-nya sampai 4 juta, 5 juta. Atau contoh kasus lain kayak teman aku kan kuliah di Unsri, jurusan ilmu komunikasi. Nah, aku dapat UKT 3,9 juta. Beda sama teman aku yang jalur mandiri ilmu komunikasi di Unsri juga, dia dapat UKT-nya 7 juta. Tuh beda banget kan sama yang aku 3,9 juta dan dia 7 juta. Beda sekitar ya 3,1 juta gitu lah. Jadi sebenarnya itu aja sih keuntungannya kalau kalian lolos SNMPTN ataupun SBMPTN. Kalian bisa mendapatkan uang kuliah yang lebih murah, terus kalian bisa kuliah di PTN atau berlabel negeri di jurusan yang kalian impikan. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, apa yang terjadi kalau kalian nggak lolos SBMPTN? Nah, pastinya kalau kalian nggak lolos SBMPTN berarti kalian nggak bisa mendapatkan uang kuliah yang lebih murah. Itu sih sebenarnya kerugian kalian kalau nggak lolos SBMPTN. Kalau dapat kampus berlabel negeri, kuliah di jurusan impian kalian, itu masih ada kesempatan. Cuman kesempatannya menurun gitu. Karena gini, setiap kampus tuh kan nggak hanya menyediakan SNMPTN, SBMPTN aja. Ada jalur mandiri, ada juga jalur-jalur yang disediakan oleh masing-masing kampus. Kayak Unila ada SIMA UI. Kalau di UI ada SIMA UI. Kalau di Unila ada PMPAP. Sama di kampus-kampus lain pun pasti ada jalur-jalur yang disediain. Ada yang hanya mengenakan nilai UTBK, ada hanya mengandalkan nilai rapot plus UTBK ada. Itu kembali ke kalian sendiri mau mencari informasinya apa enggak. Nah, cuman seperti aku bilang tadi, kesempatan untuk mendapatkan PTN dan kuliah di jurusan kalian tuh itu menurun. Ibaratnya nih, dari semua jalur tadi kalian memiliki kesempatan 100% untuk mendapatkan PTN dan jurusan yang impian kalian. Tapi kalian kan udah gagal SNMPTN, udah gagal SBMPTN, otomatis 100% kesempatan tadi menurun menjadi sekitar 40%. Nah, 40% itu kalian gunakan untuk daftar jalur mandiri kalau kalian berminat, atau kalian bisa daftarkan ke jalur yang disediakan oleh masing-masing kampus. Kenapa aku bilang kesempatan? Supaya kalian tidak berpikir bahwa aduh gagal SBMPTN itu udah kehilangan segalanya, atau enggak.
Nggak gitu. Aku mau di sini mau bikin kalian tetap optimis meskipun kalian gagal SBMPTN. Karena seperti aku bilang tadi, gagal SBMPTN itu bukan berarti kalian kehilangan segalanya. Kalian bukan berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan PTN dan kampus impian kalian. Karena kalian masih ada namanya jalur mandiri. Kalau kalian nggak sanggup ke jalur mandiri karena uangnya mahal, ya kalian bisa gunakan namanya jalur-jalur lainnya yang disediakan masing-masing kampus. Jadi di sini kalau kalian gagal SBMPTN, jangan berpikir bahwa kalian kehilangan segalanya, terus kalian langsung down, pesimis, udah deh aku masuk swasta aja. Jangan gitu, karena masih ada kesempatan lainnya gitu. Nah cuman nih, meskipun dia udah banyak jalur-jalur yang disediakan oleh masing-masing kampus, masih banyak kok mahasiswa atau peserta-peserta yang ternyata masih gagal juga di jalur itu. Ada yang daftar jalur mandiri masih aja gagal, ada di daftar ke SIMA UI, ke jalur-jalur lainnya masih juga gagal, ada. Ujung-ujungnya mereka pergi ke swasta. Nah, apakah kuliah di swasta itu buruk? Enggak, kuliah di swasta itu enggak buruk. Apakah kuliah di swasta juga mahal? Enggak juga. Ada kampus-kampus yang murah tuh ada. Bahkan nih ya, kuliah di swasta tuh ternyata lebih murah dibandingkan kuliah di PTN jalur mandiri. Kenapa? Karena kuliah di PTN jalur mandiri udah dibayar UKT, bayar juga uang pangkal, dan itu nggak sedikit. Beda sama kalau kalian kuliah di swasta kayak kakak aku kan kuliahnya di swasta, dia UKT-nya 6 juta. Itu kan masih agak mendingan daripada teman aku yang kuliah di Unsri tadi jurusan ilmu komunikasi, dia dapat UKT 7 juta. Itu kan masih gede. Jadi di sini kalian jangan anggap bahwa swasta itu yang terburuk, enggak gitu. Cuman ya beda ratingnya aja gitu sama kesempatan kalian mendapatkan pekerjaan yang layak, mungkin agak beda sama anak-anak yang lulusan negeri gitu. Jadi itulah pembahasan kita hari ini. Kalau kalian galau SBMPTN berarti kalian nggak bisa dapat uang kuliah yang lebih murah, terus kesempatan masuk ke PTN dan jurusan impian kalian itu menurun. Udah itu aja sih teman-teman. Nggak seburuk itu, nggak bakal kalian harus ketika gagal SBMPTN kalian menjadi pengangguran terus jadi anak buangan, nggak gitu. Nggak, tenang aja teman-teman, nggak. Rezeki itu udah diatur teman-teman. Kalau kalian gagal hari ini, kalian buatlah kesempatan untuk esok. Kesempatan yang baru tuh bakal datang untuk mereka yang nggak akan pernah menyerah. Jadi semangat terus SBMPTN tahun 2022 ini. Sekarang kita tinggal menunggu pengumuman SBMPTN-nya. Apapun yang kalian dapati, kalian harus bersyukur atau bersabar. Semoga yang menonton video ini sampai habis, kalian mendapatkan hasil yang terbaik teman-temannya. Saya Jody Aransa, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.